Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan penggunaan Google Classroom, yang dimana Google Classroom ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara online. Langsung saja kita search pada Google Chrome, yaitu Google Classroom. Nah, di sini sudah ada, langsung saja kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita klik pada bagian Google Classroom-nya. Terlebih dahulu, pastikan kita sudah login pada Google Classroom ini dengan menggunakan email. Karena saya sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, misalkan di sini kita ingin membuat kelas baru, maka kita bisa mengklik pada icon tambah ini. Nah, di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Gabung ke kelas ini diajukan untuk siswa yang nantinya akan gabung ke kelas yang sudah kita buat. Nah, bagian buat kelas inilah yang digunakan oleh guru. Langsung saja kita klik. Nah, maka akan muncul info seperti ini. Langsung saja kita centang pada bagian saya telah membaca, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa buat nama kelasnya. Misalkan saya buat kelasnya X MIPA 5. Kemudian bagiannya ini bisa diisi nama guru dan ini ada bagian mata pelajaran. Mata pelajarannya matematika wajib. Kemudian kita klik buat. Nah, seperti inilah tampilan dari kelas yang tadi sudah kita buat. Misalkan di sini kita ingin menambahkan tugas dan yang lainnya, kita klik pada bagian tugas kelas. Kemudian kita klik pada bagian buat. Nah, di sini ada tertera tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, topik. Jadi pertamanya kita buat dulu topiknya. Misalkan di sini saya buat pertemuan pertama, kemudian kita tambahkan. Nah, kita juga bisa membuatnya lagi, misalkan pertemuan kedua kita lakukan hal yang sama, klik topik, kemudian buat pertemuan kedua. Tambahkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita close saja. Nah, di sini bisa kita geser ke atas. Oke. Misalkan di pertemuan pertama ini kita ingin menambahkan tugas kuis, maka bisa kita klik pada buat. Misalkan pertamanya saya ingin membuat daftar hadir, maka kita klik pada bagian pertanyaan. Di sini kita buat judulnya dulu pertama, daftar hadir. Nah, kemudian di sini bisa kita buat nama. Jadi nanti siswanya bisa menuliskan namanya. Kemudian di sini ada bagian jawab sama pilihan ganda, kita pilih tetap saja jawaban singkat. Di sini ada poinnya karena ini daftar hadir tidak dinilai. Batas waktunya misalkan karena untuk pertemuan pertama kita buat sampai tanggal 4 juga, waktunya 2359. Oke. Kemudian di sini bisa dibagikan untuk seluruh siswa dan ini kelas yang akan kita tujukan. Di sini saya pilih bagian X MIPA 5. Kemudian di sini ada pada bagian topik, maka kita bisa pilih topiknya tadi yang sudah kita buat pertemuan pertama, kemudian tanyakan. Nah, di sini sudah ada daftar hadir yang nantinya bisa diisi oleh siswa. Oke, selanjutnya misalkan kita ingin membuat lagi materi, kita klik pada bagian materi. Nah, di sini kita bisa memberikan judulnya. Misalkan saya buat materi hari ini adalah aturan sinus Nah, di sini bisa kita buat bacalah dan pahami materi berikut ini. Nah, di sini kita klik pada bagian upload file untuk materi yang ingin kita berikan pada siswa, terus klik pada bagian browser.
Langsung saja kita upload materi yang ingin kita berikan kepada siswa. Jadi, saya ingin memberikan materi aturan sinus, maka saya klik open, kemudian nah, di sini sudah tertera materi yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian di sini kita bisa memilih topiknya, topik pertemuan pertama, kemudian kelasnya di sini juga bisa kita bagikan ke kelas X MIPA 5. Kemudian kita klik posting. Nah, di sini bisa kita lihat pada pertemuan pertama sudah ada daftar hadir, kemudian terkait aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga dalam trigonometri. Selanjutnya, guru juga bisa menambahkan tugas terkait dengan materi yang sudah diberikan, yaitu dengan klik tugas. Kemudian pada bagian judul, misalkan di sini saya buat tugas pertama. Nah, pada bagian petunjuk ini bisa kita beri keterangan agar siswa memahami dengan baik apa maksud tujuan kita. Jadi kita bisa buat di sini. Nah, di sini bisa kita upload tugas yang ingin kita berikan kepada siswa. Klik ini. Nah, di sini bisa kita close saja. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada tugas pertama, kemudian kita bisa membuat link untuk penguploadan tugasnya. Kita klik pada bagian formulir. Kita klik, kemudian pada bagian formulir tanpa judul ini kita ganti dengan pengumpulan tugas pertama. Nah, di sini bisa juga kita klik ini, maka secara otomatis sudah berubah. Kemudian pada deskripsi formulir bisa kita buat semester ganjil 2021. Oke, kemudian klik pada bagian pertanyaan tanpa judul ini. Kemudian kita bisa ubah nama. Kemudian kita bisa menggantikan pilihan ganda dengan jawaban singkat. Kemudian kita buat wajib diisi. Kemudian kita bisa menambahkan lagi untuk penguploadan tugasnya. Nah, di sini bisa kita buat upload tugas. Upload tugas. Kemudian kita pilih upload file. Klik lanjutkan. Kemudian di sini ada keterangan lebih lanjut, yaitu jenis filenya, jumlah maksimum filenya, ukuran file maksimal. Ini bisa kita sesuaikan. Misalkan di sini ukuran filenya saya buat saja 100 MB, kemudian saya nonaktifkan jenis file tertentu. Kemudian ini saya klik wajib diisi. Nah, kemudian kita bisa klik pada bagian jawaban. Kita bisa klik ini untuk merekap siapa-siapa saja siswa yang sudah mengupload tugasnya. Kemudian kita klik buat. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi nanti kita bisa melihat kapan siswa tersebut mengupload tugas, kemudian siapa saja yang sudah menguploadnya. Jadi sudah dibentuk secara otomatis. Selanjutnya kita kembali lagi kepada pengumpulan tugas pertama tadi. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini kan panjang sekali linknya, kita bisa perpendek. Maka kita bisa memberikan link ini kepada siswa melalui grup WA untuk pengumpulan tugasnya agar lebih jelas. Kemudian kita klik salin. Close, kemudian kita kirim. Ini ada pada bagian topik, kita pilih pertemuan pertama. Nah, kemudian kita klik tugaskan. Oke, selanjutnya misalkan kita ingin membuat kuis juga bisa, yaitu kita klik pada bagian tugas kuis. Nah, di sini kita buat judulnya kuis pertama. Nah, di sini bisa kita buat kuisnya, kita klik blank quiz.
Kemudian kita ganti pada bagian blank kuisnya ini dengan kuis pertama. Kemudian ini nah, kemudian klik pada bagian ini. Nah, ini kita bisa ganti juga. Kita ganti dengan jawaban singkat. Kemudian ini wajib diisi. Kemudian kita juga bisa misalkan mau menambahkan kelas, kemudian kita klik jawaban singkat. Kemudian kita buat pertanyaan kuisnya. Di sini langsung saja saya salin yang sudah saya buat. Nah, terkait dengan materi tadi, kemudian kita pilih pilihan ganda, sudah betul. Kemudian kita buat opsinya. cm, kemudian kita tambahkan lagi opsinya. Opsi kedua. Kemudian kita tambahkan lagi 5 pilihan yang nantinya bisa dipilih oleh siswa. Kemudian kita klik kunci jawabannya, yaitu C. Kemudian kita bisa membuat poin kan, karena saya di sini cuma buat satu soal, saya buat saja 100. Nanti bisa disesuaikan berapa soal yang guru ingin buat. Kemudian wajib diisi. Nah, kemudian sudah selesai. Ini kelasnya juga kita tadi belum klik wajib diisi. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada Google Formulir terkait dengan kuis pertama yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai poin untuk kuis pertama ini, misalkan di sini 100. Kemudian kita juga bisa memberi batasan waktu dalam pengerjaannya. Kita klik ini. Kemudian saya pilih tanggal 4, waktunya 23.59. Kemudian di bagian topik, kita bisa memilih pertemuan pertama. Nah, di sini sudah ada judul, petunjuknya, kemudian kuisnya, begitu juga kita serahkan pada ke semua siswa, kemudian poinnya sudah kita berikan 100, batasan waktu dan topiknya. Kemudian kita klik simpan. Guru juga bisa memberikan materi berupa video. Nah, jadi kita bisa klik pada bagian buat, kemudian pilih materi. Nah, di sini kita bisa buat video pembelajaran. Kita buat judulnya video pembelajaran. Kemudian di sini kita bisa buat kita bisa mengupload video pembelajaran yang ada pada YouTube. Kita klik menambahkan video YouTube, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita salin linknya. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita klik tambahkan video. Nah, di sini sudah ada video dari YouTube terkait materi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, di sini kita bisa membagikannya kepada kelas MIPA 5, kemudian kepada semua siswa. Bagian topik kita pilih pertemuan pertama, kemudian kita klik posting. Nah, di sini kita bisa mengaturnya agar lebih terlihat rapi, lebih teratur. Pertama bagian daftar hadir, kemudian materi. Nah, di sini kita sudah mengatur tata letaknya. Yang pertama itu daftar hadir, kemudian materi aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga dalam trigonometri. Kemudian materi yang berupa bentuk video, kemudian kuis pertama, tugas pertama. Guru juga bisa melanjutkan pada pertemuan kedua dengan hal yang sama. Pada bagian forum, nah di sini ada kode kelas yang bisa dibagikan kepada siswa. Kita klik, maka akan muncul kodenya, ataupun kita juga bisa menyalinkan linknya. Nah, kemudian kita bagikan kepada siswa melalui Zoom ataupun Gmeet, dan bisa juga melalui
WA dalam grup kelas. Dan di bagian anggota ini, siswa-siswa yang sudah masuk dalam Google Classroom ini. Kita close dulu. Sini bisa kita lihat bahwa sudah ada salah seorang siswa bernama Naila yang sudah masuk dalam Google Classroom ini. Kemudian kita juga bisa mengklik bagian nilai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada kuis pertama, tugas pertama, daftar hadir yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada bagian daftar hadir ini bisa kita lihat bahwa Naila sudah melakukan absen. Sekian dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.